Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Marvita Rais akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen yang berjudul Pengaruh Digital Disrupsi pada Revolusi Industri 4 di Indonesia. Sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga semakin berkembang. Misalnya, teknologi internet atau digital. Gaya berpikir dan perilaku seseorang juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang canggih. Teknologi komunikasi digital lebih bersifat otomatis dengan menggunakan sistem komputer, serta output yang dihasilkan berbentuk digital, sehingga tidak terdapat bentuk fisik dari benda tersebut. Kelebihan dari teknologi komunikasi digital ini beresolusi tinggi, akurasi dalam penyampaian pesan dan informasi lebih jelas, serta tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, sehingga lebih efektif dan efisien. Teknologi komunikasi digital juga memudahkan aktivitas manusia dalam berbagai aspek seperti transportasi, pendidikan, hiburan, bidang bisnis, dan industri. Dengan teknologi digital, layanan cerdas menjadi landasan sistem layanan produk industri secara digital. Maurice Claas dan Thomas Bradley pada tahun 2019 menyatakan revolusi industri mengalami puncaknya pada saat adanya teknologi digital yang berdampak terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau generasi keempat mendorong sistem otomatis di dalam semua proses aktivitas. Teknologi internet yang tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia, tetapi juga telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transportasi secara online. Munculnya bisnis transportasi online seperti Gojek, Uber, dan Grab menunjukkan integrasi aktivitas manusia dengan teknologi informasi dan ekonomi yang semakin meningkat. Revolusi Industri 4 merupakan fase keempat dari perjalanan sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18. Dampaknya yaitu produksi dapat dilipat gandakan dan didistribusikan ke berbagai wilayah. Revolusi industri ini juga menimbulkan dampak negatif dalam bentuk pengangguran massal. Dari berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan review mengenai pengaruh digital disrupsi pada revolusi industri 4 di Indonesia. Rumusan masalah pada makalah ini yaitu bagaimana pengaruh digital disrupsi pada revolusi industri 4 di Indonesia, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh digital disrupsi pada revolusi industri 4 di Indonesia. Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Disrupsi berpotensi menggantikan aktivitas-aktivitas di dunia nyata dengan mengubahnya ke dunia maya. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efektif, efisien, dan lebih bermanfaat. Fenomena ini berkembang pada perubahan pola dunia bisnis. Kemunculan transportasi, gadget, atau daring adalah salah satu dampaknya yang paling populer di Indonesia. Menurut Prof. Renal Kasali, pada tahun 2017, disrupsi tidak hanya bermakna fenomena perubahan hari ini atau today change, tetapi juga mencerminkan makna fenomena perubahan hari esok, the future change. Nah, pada dasarnya, digital disrupsi ini dapat diartikan sebagai perubahan yang ditimbulkan
karena adanya teknologi digital yang berimbas kepada naik turunnya nilai bisnis dari sebuah barang atau jasa yang sudah ada sebelumnya. Dalam era digitalisasi seperti sekarang ini, perubahan atau disrupsi besar-besaran banyak dialami oleh sektor-sektor karena kemajuan teknologi informasi. Disrupsi digital merupakan perubahan secara besar-besaran, menandai sebuah era dari yang sifatnya offline ke online. Industri 4 umumnya menghadirkan aplikasi kerja robot dalam industri dan produksi. Pada revolusi industri keempat ini, bukan hanya tentang mesin dan sistem yang cerdas dapat terhubung, tetapi cakupannya juga lebih luas. Revolusi industri 4 membuka peluang yang luas bagi siapapun yang semakin mudah terakses hingga menyebabkan semua orang dapat terhubung di dalam sebuah jejaring sosial. Perkembangan revolusi industri dapat kita lihat pada gambar di slide dari revolusi industri 1 sampai dengan revolusi industri 4. Revolusi industri 1 berlangsung pada periode tahun 1750 sampai 1850. Saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Pada revolusi industri 2 juga dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri generasi 2 ini ditandai dengan munculnya pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran. Penemuan ini memicu munculnya pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain yang dapat mengubah wajah dunia secara signifikan. Nah, kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri 3. Revolusi industri 3 ini memuncak pada revolusi digital. Pada revolusi digital, kedua antara waktu dan ruang tidak lagi berjarak, yang menyatukan keduanya, sebab pada era digital sekarang menyusun sisi kekinian atau real time. Pada revolusi industri 4, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan besar. Revolusi industri 4 ini membuka peluang yang luas bagi siapapun untuk maju. Teknologi informasi yang semakin mudah terakses hingga ke seluruh pelosok menyebabkan semua orang dapat terhubung di dalam sebuah jejaring sosial. Semakin berkembangnya teknologi, banyak dari pengusaha-pengusaha muda sampai dengan ibu rumah tangga sukses dalam menjalankan bisnis mereka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dampak digital disrupsi pada revolusi industri di Indonesia. Yang pertama, di Indonesia, disrupsi yang paling jelas mempengaruhi sistem dan pola hidup masyarakat. Salah satunya ialah jasa transportasi online dan e-commerce. Teknologi informasi dan proses produksi dapat dikendalikan secara otomatis. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia, tetapi menggunakan sistem otomatisasi berbasis komputer atau Programmable Logic Controller atau PLC. Nah, dengan menggunakan teknologi digital, Gojek berhasil merekrut ratusan ribu driver di berbagai daerah seperti di Indonesia. Apa yang dilakukan Gojek tentu saja merubah secara total model bisnis ojek yang sebelumnya tidak dikelola dengan profesional sebelum
adanya Gojek, bisnis transportasi menggunakan ojek sudah lama digunakan. 5 model bisnis transportasi roda 2 seperti ini sangat umum di Indonesia. Gojek memberikan solusi yang dengan menggunakan teknologi digital dan membangun model bisnis yang sangat berbeda dengan bisnis ojek konvensional, sehingga bisnis Gojek ini banyak membawa perubahan, khususnya pada pengangguran. Banyak lini bisnis dengan digital disrupsi seperti Tokopedia dan Bukalapak. Pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya pada sektor ketenagakerjaan. Lapangan kerja pun akan menjadi terancam dan banyak yang terpangkas akibat dengan munculnya otomatisasi. Namun, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank menilai perkembangan teknologi hanya akan mendisrupsi lapangan kerja di sektor tertentu saja. Bank Pembangunan Asia ini memprediksi 3 pekerjaan yang akan menerima dampak terbesar dari perkembangan teknologi, yaitu seperti buruh pabrik, rutinitas dan kognitif seperti akuntan dan teller bank. Tetapi sebaliknya, pekerjaan non-rutinitas dan kognitif seperti manajemen, riset dan koki, otomatis pengangguran cenderung tidak akan terjadi, karena pekerjaan tersebut sangat membutuhkan interaksi sosial. Dampak digital disrupsi pada revolusi industri di Indonesia seperti pengangguran. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2019 mencatat jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2019 sebesar 5,28% atau mencapai 7,05 juta orang. Angka pengangguran tersebut naik secara jumlah dibandingkan pada Agustus 2018 sebesar 7 juta orang. Pada grafik dapat dilihat berdasarkan Badan Pusat Statistika, jumlah pengangguran per Februari 2019 menurun. Tetapi dari sisi pendidikannya, lulusan diploma dan universitas semakin banyak yang tidak bekerja. Dapat kita lihat di grafik, lulusan SD tingkat penganggurannya turun sebesar 25%, tingkat SMP turun sebesar 6%, tingkat SMA turun sebesar 3,6%, tingkat SMK turun sebesar 6,9%, sementara tingkat diploma penganggurannya naik sebesar 8,5% dan universitas naik sebesar 25%. Dari grafik di atas terlihat jumlah pengangguran lulusan universitas lebih banyak dibandingkan lulusan yang lainnya, karena lulusan yang bukan dari universitas tidak memilih bidang dalam bekerja. Revolusi industri generasi 4 tidak hanya menyediakan peluang, tetapi juga tantangan bagi generasi milenial. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pemicu revolusi industri juga diikuti dengan implikasi seperti pengangguran, kompetensi manusia, dan tuntutan kompetensi yang semakin tinggi. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah survei literatur. Pengumpulan informasi yang dibutuhkan dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, berita-berita, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan kasus yang dibahas, dan mencari referensi-referensi berupa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya kesimpulan.
Teknologi komunikasi digital ini lebih bersifat otomatis dan menggunakan sistem komputer serta output yang dihasilkan berbentuk digital sehingga tidak terdapat bentuk fisik. Kelebihan dari teknologi komunikasi digital ini lebih beresolusi tinggi, akurasi dalam penyampaian pesan, dan informasi lebih jelas, serta tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, sehingga lebih efektif dan efisien. Teknologi komunikasi digital juga memudahkan aktivitas manusia bagi yang menggunakannya dalam berbagai aspek seperti transportasi, pendidikan, hiburan, bidang bisnis, dan industri. Revolusi industri saat ini memasuki fase keempat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya dukungan teknologi digital. Layanan menjadi lebih cepat dan efisien, serta memiliki jangkauan koneksi yang lebih luas dengan sistem online. Hidup menjadi lebih mudah. Namun demikian, digitalisasi program juga membawa dampak negatif. Peran manusia setahap demi setahap diambil alih oleh mesin otomatis. Akibatnya, jumlah pengangguran semakin meningkat. Hal ini tentu saja akan menambah beban masalah lokal maupun nasional. Oleh karena itu, situasi pergeseran tenaga kerja manusia ke arah digitalisasi atau mesin merupakan bentuk tantangan yang perlu diperhatikan pada revolusi industri 4 ini. Sekian hasil presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.